Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih setia di Radio Krebet dengan saya, Kang Aryo. Semula saya akan membahas tentang miras yang lagi seru-serunya, tapi ini ada yang lebih seru. Jadi kawan-kawan, para pendengar semua, ada berita dari Partai Demokrat yang gak kalah serunya. Langsung aja kita bahas. Masih tentang KLB Partai Demokrat. Di sini Marzuki Ali. Ini saya ambil dari CNN Indonesia. Langsung aja, Marzuki Ali sebut KLB Demokrat tak harus disetujui SBY. Jakarta, CNN Indonesia. Ex-politikus Partai Demokrat Marzuki Ali membantah pernyataan pengurus DPP Partai Demokrat yang menyatakan bahwa keputusan Kongres Luar Biasa atau KLB harus disetujui Ketua Majelis Tinggi Partai atau Pak SBY. Menurut Marzuki, KLB ini tak bisa diputuskan oleh satu orang saja, dalam hal ini SBY. Ia menyatakan KLB dapat terlaksana jika mayoritas pemilik suara di Demokrat menghendaki. Satu orang bisa veto keinginan 300 orang. Kan enggak. Makanya yang disampaikan KLB harus izin majelis tinggi cukup aneh juga. Masa KLB ditentukan oleh seorang? KLB itu ditentukan suara mayoritas, kata Marzuki saat dihubungi CNN Indonesia Rabu tanggal 3 Maret. Kemudian Marzuki menjelaskan dalam berdemokrasi dan berorganisasi secara kepartaian, setiap satu orang memiliki satu suara yang sah. Artinya tidak ada satu suara yang memveto suara pihak lain. Itu baru demokrasi yang benar imbuhnya. Sebelumnya sejumlah mantan kader dan pendiri Partai Demokrat berencana menggelar KLB pada pertengahan Maret 2021. KLB ini buntut dari polemik yang terjadi di partai berlambang Mercy itu. Nah, itu tadi berita dari CNN ya. Kita cari lagi, masih ada ini berita-berita tentang KLB-nya Partai Demokrat. Bentar, saya carinya lagi. Nah, kita dapat satu lagi dari Tempo. Johnny Allen belum pastikan KLB Partai Demokrat terselenggara Maret ini. Tempo.co Jakarta, mantan kader Partai Demokrat Johnny Allen Marbun namanya, belum memastikan kapan akan terselenggara Kongres Luar Biasa Partai untuk menggantikan kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. Johnny mengatakan perlu waktu kembali untuk menyatukan para pengurus daerah yang menurutnya ditekan oleh DPP Demokrat. Saya tidak tahu karena keputusan itu di tangan para pemegang kedaulatan, para pemegang suara. Apalagi mereka sekarang sudah ditekan-tekan, kata Johnny kepada Tempo di Mall Bellagio, Mega Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa 3 Maret 2021. Menurut Johnny, para pengurus daerah tersebut diawasi dan harus selalu melapor kepada pengurus pusat. Padahal Johnny mengklaim keinginan untuk menggantikan kepemimpinan di Demokrat itu merupakan suara dari para kader di bawah. Ia mengatakan mereka kecewa dengan Demokrat yang dianggap menjadi partai dinasti dengan terpilihnya AHY menjadi ketua umum menggantikan ayahnya, Susilo Bambang Yudhoyono. Mengklaim tidak ada pelanggaran dukungan. Johnny menyebutkan kekecewaan itu yang menghubungkan mereka. Yang mengikat ini adalah perasaan kecewa yang sudah bertahun-tahun melawan dinasti yang mengambil hak-hak mereka, ujar dia. Johnny juga tidak merinci ya saat ditanya berapa banyak sebenarnya dukungan dari pengurus daerah untuk menggelar KLB. Begitu pula ihwal penyelenggaraan KLB yang awalnya diklaim bakal digelar awal Maret ini. Apakah bulan depan? Apakah nanti? Nggak tahu saya, ujar dia. Sebelumnya, salah satu pendiri Partai Demokrat, Ilal Ferhat, menyebut Kongres Luar Biasa akan digelar pada awal Maret ini. Namun, mantan Wakil Ketua Komisi Pengawas Partai Demokrat, Darmizal, menyebutkan KLB dipersiapkan dilaksanakan di Bali. Darmizal pun mengklaim pihaknya sudah mengantongi dukungan dari mayoritas pemilik hak suara dan hak bicara untuk menggelar KLB. Ia meyakini 96% dari pemilik hak ini akan bergabung menjadi peserta KLB.
makin seru kan? Saya tambahi lagi beritanya biar tambah seru. Bentar. Oke, satu lagi dari indoposku.id. Dukungan KLB Partai Demokrat terus berdatangan. Dukungan pelaksanaan Kongres luar biasa KLB Partai Demokrat terus mengalir. Kali ini datang dari mantan Wakil Ketua Dewan Pimpinan Daerah atau DPD Partai Demokrat Kalimantan Timur, Rahmadi Kasim. Dilansir dari YouTube, Rahmadi Kasim mendukung sepenuhnya pelaksanaan Kongres luar biasa Partai Demokrat. Dukungan tersebut menurutnya disebabkan berkembang saat ini dia mengaku prihatin atas persoalan yang menyangkut masalah prinsip di Partai Demokrat. Tatanan berorganisasinya menyimpang dari ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, ujar Rahmadi Rabu tanggal 3 Maret. Sebelumnya Rahmadi pernah menuntut Ketua Umum SBY secara perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Saat itu dirinya menggugat SBY karena diduga telah mengubah secara sepihak hasil keputusan Kongres 4 Partai Demokrat. Rahmadi menilai upaya mengubah ADART secara sepihak itu merupakan indikasi SBY ingin menguasai dan mendinastikan Partai Demokrat menjadi partai keluarga. Ketika saya tuntut dan seterusnya berproses, akhirnya itu dibetulkan dalam Rakernas diperluas di Mataram. Berarti apa yang saya tuntut benar kan? Ucapnya. Kemudian dalam Kongres tahun 2020 yang di dalamnya hanya membahas terkait suksesi Ketua Umum, namun tidak ada pembahasan komisi yang menyangkut organisasi dan kaderisasi. Lalu saat itu juga tiba-tiba muncul lagi ADART yang dibuat di luar Kongres yang menurutnya isinya aneh. Ini barangkali kita mau meluruskan ke depan reaksi yang muncul di daerah seperti di Kalimantan tentunya. Mereka meminta supaya kalau memang tidak bisa dimusyawarahkan, di KLB-kan. Berarti KLB ini penuh dengan dukungan arus bawah, tegas Rahmadi. Selanjutnya dia juga menghimbau kepada seluruh kader Partai Demokrat untuk menyikapi persoalan yang ada di internal partai ini dengan kepala dingin agar ke depan Demokrat lebih baik. Seru. Apa komentar Anda? Saya tunggu di kolom komentar. Jangan lupa juga tekan tombol subscribe-nya ya, agar kami semangat, dan tekan tombol loncengnya agar ketika ada berita baru, kawan-kawan bisa langsung mendengarkan. Untuk berita berikutnya ada yang lebih seru lagi nih, yaitu pengakuan Johnny Allen yang bertemu SBY sebelum dipecat. Bagaimana kisahnya? Di video berikutnya insya Allah kita bahas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kang Aryo dari Radio Krebet.